Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wadah air atau yang disebut dengan al-aniyah. Para ulama selalu membahas ketika setelah selesai membahas tentang hukum air yang merupakan alat utama untuk toharoh bersuci maka selanjutnya membahas tentang wadah yang menjadi tempat air itu gitu ya. Yang disebut dengan al-aniyah. Aniyah itu bentuk jamak dari ina ya, al-ina. Mufradnya al-ina, wadah ya atau bejana. Pengertiannya al-wi'a ya, wi'a itu wadah. Sebetulnya dia umum, bisa untuk wadah apa saja. Tapi kenapa dibahas di dalam bab toharoh bersuci? Ya, karena kaitannya tadi sebagai tempat untuk menampung air gitu ya. Bisa dilihat di matan Abi Suja ya yang sudah dibagikan itu di pembahasan yang berikutnya ya, faslun, suatu fasal. Barangkali Pak Agus mau baca matannya Pak. Yang faslun wa juludul maitati. Masih ada kertasnya. Ya. Jadi faslun, suatu fasal, wa juludul maitati, kulit bangkai, tathuru bidibagi, menjadi suci dengan disamak. Illa jaldal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri dan babi ya, khinzir babi, wa ma tawallada minhuma, dan apa yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, najisun, najis, ilal adami ya, kecuali manusia. Adami itu artinya keturunan Adam, manusia. Pasal berikutnya juga masih terkait sebetulnya dengan bejana ya, kita langsungkan bahasnya. Faslun, satu fasal, wala yajuju isti'malu awanidz zahabi wal fiddah, tidak boleh menggunakan wadah ya atau bejana yang berasal dari perak emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan yang selain dari keduanya ya, emas dan perak itu dari wadah-wadah yang lain. Ya, jadi yang pertama dibahas tentang kulit, karena memang di zaman dulu rata-rata wadah untuk tempat air itu berasal dari kulit, Mbak. Ya, bahkan ada salah satu istri Nabi yang pengrajin kulit. Ya, namanya siapa? Zainab ya, Zainab binti Jahsyin ya kalau tidak salah. Jadi beliau salah satu pengrajin kulit.
Jadi membuat wadah-wadah itu dulu dari kulit. Ya, maka harus dilihat wadah itu apakah najis atau tidak. Ya, sehingga pentingnya untuk dibahas ya dalam kaitannya dengan wadah ini, ya harus dilihat apakah wadah itu najis atau tidak ya. Kemudian yang kedua, halal atau tidak penggunaannya. Karena bisa jadi nanti ada yang tidak najis tapi haram digunakan. Yaitu melihatnya ke situ. Ya kalau zaman sekarang mungkin udah jarang ya pakai kulit ya. Ternyata pakai apa? Di tembok ya, di atau di keramik ya. Begitu. Karena sebagaimana yang sudah kita bahas, ada air yang najis yang tidak boleh digunakan ya. Kalau wadah itu najis, air itu nanti terkontaminasi ya oleh najis yang dari wadah itu, maka airnya pun menjadi tidak boleh digunakan. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui hukumnya ya satu persatu. Kaitan dengan kulit terlebih dahulu, karena di sini di awal dibahas ya tentang kulit binatang. Kalau kulit binatang yang halal dimakan binatangnya, seperti kulit sapi ya, yang biasa digunakan kulit apa? Kulit sapi, kerbau, kulit kambing, bisa ya. Jadi kulit-kulit dari binatang yang dimakan ya, dan juga setelah disembelih dengan cara syar'i ya, sesuai dengan ketentuan syariat penyembelihannya ya, karena penyembelihan secara syariat itu yang akan membuat hewan itu jadi halal kan untuk dimakan ya. Ketika binatangnya disembelih sesuai syariat ya, maka kulitnya pun menjadi halal dan menjadi suci, tidak najis, sehingga bisa digunakan untuk wadah ya air. Begitu. Itu yang pertama, dan ini disepakati oleh para ulama, bahkan menjadi ijma. Ya, menjadi ijma, kesepakatan. Yang namanya ijma itu kesepakatan ya seluruh ulama. Jadi boleh kulit binatang yang dimakan yang sudah disembelih ya, seperti ijma ini dinukil oleh Ibnu Hazm ya Al-Andalusi ya dalam kitab ijma'nya, kemudian juga oleh Ibnu Juzai ya dalam kitab Qawanin Al-Fiqhiyah. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, wadah dari kulit bangkai. Kalau tadi kan dari hewan yang sudah disembelih, bukan bangkai. Nah, sekarang bagaimana kalau berasal dari kulit bangkai? Ya, bangkai yang selain dari anjing dan babi ya, seperti tadi yang disebutkan. Ya, nah di sini ada perbedaan pendapat sebetulnya di kalangan para ulama. Ya, ada yang menyebutkan, ada paling sebetulnya banyak pendapatnya, cuman yang paling kuatnya ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan kulit bangkai ya setelah disamak, ya, ini disamak, harus disamak dulu. Ya, setelah disamak maka menjadi suci ya, kecuali anjing dan babi tadi. Itu pendapat pertama. Ya, pendapat yang kedua, yang bisa suci itu hanya yang halal dimakan saja ya, sedangkan yang haram dimakan
ya itu tidak suci. Ya sebetulnya mirip ya pendapat ini, karena babi ya jelas kan haram dimakan. Ya kemudian anjing juga yang lebih kuat ya, saya dia juga haram ya, karena dianggap najis ya, dianggap najis, walaupun itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, nah ini sebagaimana banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan, itu bisa dilihat di Bulughul Maram juga ya. Jadi kita yang kita rujuk dalam kajian kita ini lebih utama ya melihat di kitab Bulughul Maram yang memuat hadis-hadis tentang hukum fikih ya. Di babul aniyah ya, bab bejana wadah. Kalau yang awal itu tentang emas dan perak ya, tapi nanti kita akhirkan pembahasannya. Nah itu di hadis yang ketiganya di bab aniyah ya, hadis yang ketiga di nomor 20 ya, nomor 20. An Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, idza dubighal ihabu faqad tahura. Ya apabila kulit itu disamak maka ia menjadi suci. Ya akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya hadis yang nomor 21-nya wa indal arba'ah. Ya dalam riwayat imam yang 4, maksudnya sunan ya, kitab sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi ya, Nasai dan Ibnu Majah, dengan redaksi ayyuma ihabin nubigo, kulit apa saja yang disamak maka ia menjadi suci. Dalam riwayat lain dari Salamah bin Muhabbik, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha, menyamak kulit-kulit bangkai itu ialah pembersihnya. Ya, dan kemudian yang keempat ya, di sini ada 4 hadis dari Maimunah. Ya, Maimunah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Haris. Ya, yang istri Nabi yang terakhir yang dinikahi tahun ke-7 Hijriah ya. Qalat, dia berkata, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bisyatin, seekor kambing, yajurrunaha ya seekor kambing yang mereka seret, diseret, jadi seekor kambing yang mereka seret, maksudnya dia sudah mati ya, bangkai. Mereka faqala, maka Rasul bersabda ya, berkata, lau akhadtum ihabaha, alangkah baiknya kalau kamu ambil kulitnya. Ya, faqalu, maka mereka berkata, innaha maitah, dia itu bangkai. Kata para sahabat, ya ini kan bangkai ya Rasul ya, bagaimana bisa diambil kulitnya, bisa dimanfaatkan kulitnya. Ya, faqala, maka Rasulullah bersabda, yutahiruhal ma'u wal qaradu, bisa mensucikannya air dan daun salam. Ya, daun salam, pakai daun salam dibersihkan, artinya disamak ya. Nah, ini menyebutkan daun salam ini bukan pembatasan. Ini salah satu salah satu daun saja yang bisa ya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kulit itu ya. Tapi pada intinya adalah daun apa saja ya, ataupun benda apa saja yang zatnya itu kuat ya, sehingga bisa mengangkat kotoran yang ada di kulitnya itu
ya. Nah, intinya ini sudah diketahui lah kalau orang yang biasa menyamak kulit ya, membersihkan kulit itu tahu apa saja ya medianya ya. Kalau belum tahu bisa tanya ke mereka aja caranya seperti apa ya. Intinya kalau kulit itu kemudian disamak meskipun tadi dia berasal dari bangkai, itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Ya, nah ini berdasarkan hadis-hadis ini ya, maka jelas ya bisa digunakan. Ya, nah tapi di antara ulama tadi ada yang mengecualikan anjing dan babi. Ya, kalau anjing itu memang ada hadis khusus. Ya, nanti untuk masalah najis ini mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Jadi sekarang kita fokus ke tentang wadah ya, wadahnya. Jadi memang ada hadis khusus yang menyebutkan tentang najisnya. Ya, air liur. Ya, kalau hadisnya itu kan menyebut air liurnya. Ketika mengenai wadah harus dicuci ya sampai 7 kali. Yang pertama dengan tanah, itu dicucinya yang pertama dengan tanah. Nah maka di antara ulama menyimpulkan kalau air liurnya najis, sedangkan air liur itu kan diproduksi dari tubuh, ya sehingga berkesimpulan tubuhnya pun najis. Ya walaupun ini tidak disepakati, ada para ulama yang berbeda pendapat ya, mereka sebagian lagi mengatakan anjing tidak najis ya, hanya air liurnya saja gitu. Ada yang menyimpulkan semuanya ya, karena secara logika pun yang namanya mulut anjing itu selalu menjulurkan lidah ya, anjing itu kan selalu menjulurkan lidah. Ya artinya selalu anjing itu melakukan pembersihan terhadap mulut, ya kan, dengan sering menjulurkan lidah. Ya, jadi mulut anjing itu adalah yang paling bersih karena selalu dibersihkan begitu dengan sering menjulurkan lidah. Ya, nah jadi anggota badan yang paling bersih saja di anjing itu dianggap najis, apalagi yang lainnya begitu. Ya itu kan pendalilannya seperti itu. Di antaranya dalam mazhab Syafi'i ya, anjing itu najis. Sedangkan mazhab lain ya, misalnya mazhab Malik yang mengatakan tidak najis. Ya. Perintah untuk mencuci air liur anjing itu sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya ya diperintah aja begitu oleh Allah tanpa dipahami alasannya kenapa. Sebagai bentuk ibadah saja gitu kepada Allah. Ritual ya yang tidak dipahami, bukan karena najis, karena Rasul memerintah begitu ya lakukan. Bukan menunjukkan anjing itu najis. Dalil lain yang digunakan ya dalam mazhab Malik itu kan ada hadis yang menyebutkan bahwa di zaman Rasul itu anjing itu mondar mandir ya, ke masjid ya, mondar mandir di situ ya, tanpa diceritakan ya ada mereka membersihkan ya bekas yang terkena oleh anjing itu. Ya itu perbedaan pendapat. Tapi kalau untuk lebih kehati-hatian ya kita bisa menghindari ya. Dan juga berkaitan dengan anjing ini kan selain dia najis ya menurut sebagian ulama ya, ada juga hadis yang mengatakan rumah yang ada anjing di dalamnya itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Ya, jadi faktornya bukan karena najis saja. Kita menghindarkan anjing itu karena ternyata di hadis disebutkan tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah kita itu.
Jadi sebaiknya kita hindari anjing itu. Makanya dalam kisah Ashabul Kahfi saja yang ada anjing kan, membawa anjing, memang keperluannya untuk petunjuk jalan. Jadi kalau memang ada kebutuhan ya, anjing itu sebagai anjing pelacak gitu kan, yang bisa menunjukkan jalan, ya itu silakan digunakan. Ya, tetapi kalau kita lihat di kisah Ashabul Kahfi itu, waktu mereka ya 7 orang masuk ke dalam gua, itu kan anjingnya nggak ikut masuk, di luar menjaga. Ya, menjaga di luar, si anjingnya itu tidak masuk. Ya, nah ini artinya sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa anjing itu tidak di dalam, tidak berada di dalam rumah, tidak bersama kita di dalam rumah. Ini makanya menjadi gaya hidup, pola hidup orang Muslim yang tidak memelihara anjing di rumah. Ya kan? Dimana orang-orang non muslim biasa kan begitu memelihara anjing gitu. Nah, kalau kita melihat kepada panduan ini sebagai gaya hidup seorang muslim, ya tidak boleh memelihara anjing. Ya, baik itu karena faktor najis tadi menurut sebagian ulama, yang kedua faktor tadi kita tidak akan mendapatkan rahmatnya dengan masuknya para malaikat ke dalam rumah itu. Iya, dan juga dicontohkan dalam kisah Ashabul Kahfi tadi. Ya. Sampai kan mereka tidur selama 309 tahun ya. Tapi anjingnya kan, kalau anjing itu hancur, dia mati. Sudah tinggal tulang belulang. Kalau Ashabul Kahfinya masih seperti sedia kala ya, seakan tidur sehari atau setengah hari saja. Yauman aw ba'da yaum. Begitu. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kulit anjing tidak bisa digunakan untuk wadah tadi itu. Ini lebih hati-hati, lebih kehati-hatian, lebih selamat untuk tidak kita gunakan. Yang kedua babi. Kalau babi kan jelas keharamannya. Ya. Keharamannya tidak ada yang berbeda, karena jelas semua ulama, semua umat Islam sepakat ya, babi itu haram. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus tahu wilayah-wilayah mana yang disepakati, mana yang berbeda ya. Gitu. Yang disepakati ini disebutnya sesuatu yang maklum minadin bidarurah. Ya, tidak boleh ditentang. Ya, kalau menentang berarti dia menentang hal yang pasti, yang qat'i di dalam Islam. Itu bisa membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam, karena menolak hal-hal yang prinsip di dalam agama. Ya, kalau dia jelas menentang gitu ya, menolak syariat. Ya, kalau hanya misalnya bukan karena menentang ya, tapi karena hawa nafsu saja, karena mengikuti hawa nafsu gitu, ingin coba gitu ya, makan babi atau minum khamar ya, bukan karena menentang keharamannya, dia masih meyakini itu haram, ya kan? Tapi tergoda untuk melakukan, ini hanya dosa besar saja, tidak membuat orang keluar dari Islam. Ya, sedangkan kalau meyakini tidak haram padahal jelas dalam syariat itu haram, nah ini baru dia keluar dari Islam. Ya, maka dibedakan antara keyakinan, akidah dengan pengamalan. Ya, orang melakukan sesuatu itu kan belum tentu keyakinannya sama dengan yang dilakukan. Kadang-kadang orang meyakini sesuatu tapi tidak diamalkan, gitu. Ya. Jadi yang membuat orang keluar dari Islam itu karena sisi keyakinan, ya, akidahnya. Kalau amalan tidak.
Nah, jadi di bab babi itu jelas dalam Al-Quran haram. Cuman yang jadi perbedaan pendapat apakah najis atau tidak. Kalau haram iya. Ya, karena kan apakah setiap yang haram itu najis? Ya kan? Apakah setiap yang haram itu najis? Kan tidak. Ya, misalnya ada yang disebut haram, perempuan yang haram, maksudnya mahram, haram dinikahi ya. Ada ibu ya, anak perempuan dan seterusnya. Apakah mereka najis? Kan tidak. Ya, jadi tidak semua yang haram itu najis. Ya, makanya berbeda pendapat para ulama babi itu apakah najis atau tidak. Ya, tapi memang di dalam Al-Quran disebutkan ada apa namanya kata ridsun, tapi ridsun itu untuk khomer ya, bukan untuk babi ya. Ada nggak hanya disebut haram saja kan? Hanya disebut haram saja. Nah, tapi di antara ulama menyimpulkan babi juga termasuk najis karena keharaman babi ya tentu lebih besar ya pengharaman daripada anjing ya. Kalau anjing saja tadi dianggap najis ya apalagi babi gitu ya, yang jelas-jelas keharamannya ya. Maka untuk lebih selamat ya kita tidak menggunakan itu babi itu, menghindari ya karena jelas dia haram. Walaupun misalnya ada ulama yang mengatakan tidak najis ya, tapi sebaiknya kita hindari, itu lebih selamat. Ya, nah itu kaitan dengan kulit tadi ya yang disamak. Jadi selain anjing dan babi itu boleh kita gunakan ketika setelah disamak tadi ya, di kulitnya itu. Kemudian berikutnya itu dua permasalahan. Ya, yang berikutnya kaitan dengan wadah ini. Ya, ada juga di sini tambahan menggunakan tulang manusia ya misalnya. Ya, atau yang berasal dari manusia. Walaupun yang ada pada manusia itu kan tidak najis ya, suci, bersih ya, baik itu kulit ataupun tulangnya. Tapi kalau digunakan menjadi bencana itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam rangka memuliakan manusia tidak boleh digunakan begitu ya. Yang ada atau tubuh manusia itu termasuk tulangnya, sehingga sepakat ya ijma para ulama, tidak disebutkan ijma tapi sepakat banyak para ulama yang mengharamkan menggunakan tulang ataupun kulit manusia ya dijadikan wadah misalnya ya. Bahkan untuk penggunaan yang lain pun tidak boleh ya, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran Al-Isra 70, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam, manusia ya. Ketika disebutkan dimuliakan ini secara umum, baik ketika masih hidup ataupun setelah meninggal, baik orang muslim ataupun non muslim, karena mereka manusia ya. Tidak boleh. Makanya dalam berperang pun ya, orang muslim ketika berperang dengan orang kafir itu sangat menjunjung tinggi adab, tidak boleh memutilasi gitu kan dalam perang itu. Ketika mereka sudah meninggal ya sudah, si jasadnya itu tidak disiksa ya, tidak dihinakan ya. Berbeda dengan orang kafir, kalau kita lihat mereka berperang tanpa adab ya, karena mereka perangnya bukan karena niat yang benar ya, karena mereka melampiaskan hawa nafsu ya, sehingga sangat bengis ya di dalam perang itu
Ya, kalau kita lihat misalnya orang-orang kafir itu kan sampai orang yang sudah meninggal pun mereka tetap aniaya, bahkan jasad-jasad dikencingi oleh mereka segala macam. Tapi kalau orang Islam diajarkan tidak. Karena orang kafir itu walaupun kafir, dia kan manusia, jasadnya tetap harus dihormati. Maka dikuburkan. Makanya kenapa dalam Islam dikuburkan? Untuk memuliakan manusia. Ya, agar jasadnya itu tidak dimakan oleh binatang buas. Maka dikuburkan. Ini adalah bentuk memuliakan manusia. Jadi Islam itu kalau kita lihat syariatnya, semuanya memuliakan manusia. Karena prinsipnya ini jelas, walaqad karramna bani Adam. Ya, maka secara asal tidak boleh. Ya, tubuh manusia itu digunakan untuk tujuan apapun kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dan memang misalnya sudah ada izin untuk keperluan medis gitu ya, ada organ-organ tubuh yang digunakan. Itu kan kondisinya darurat, beda lagi, bukan kondisi secara asal. Ya. Nah, kemudian berikutnya pembahasan sebagaimana yang di Bulughul Maram ya, tentang emas dan perak saja. Ini hadis yang awal di bab bejana. Ada hadis yang menyebutkan pertama dari Huzaifah bin Al-Yaman. Ini ada dua hadis saja disebutkan di sini. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum ya dalam bejana atau wadah emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian makan pada ya piring ya dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya ia bagi mereka, maksudnya bagi orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Ya, hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ini sudah jelas sahihnya ya. Hadis yang kedua dari Ummi Salamah ya, istri Nabi juga. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, yang minum di wadah perak ya, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Tidak lain melainkan ia mencurahkan ke dalam perutnya neraka jahanam, api neraka jahanam. Ya, hadis muttafaqun alaih juga, Bukhari Muslim. Ya, jadi ini hadis ini sahih, tidak bisa ditolak, tidak ada perbedaan pendapat ya dalam kesahihan hadisnya. Bahwa kita tidak boleh menjadikan emas dan perak. Kalau dalam hadis ini yang disebutkan hanya dua, yaitu penggunaan untuk makan dan minum. Ya. Maka dengan panduan ini orang muslim walaupun dia kaya gitu ya, bisa banyak emas lah ya, tidak akan sampai mereka menjadikan emas-emas itu untuk gelas, piring yang mereka gunakan. Walaupun misalnya kaya gitu ya, karena jelas larangan. Ya. Nah, tentu dari syariat ya, dari larangan, dari perintah, pasti ada hikmah di dalamnya. Ya, karena Allah membuat syariat ini, kemaslahatannya sebetulnya ada kembali lagi kepada manusia. Ya, cuman manusia itu bisa dia tahu ya hikmah manfaatnya, bisa juga tidak. Begitu.
Jadi sebetulnya kalau kita taat kepada syariat itu manfaatnya kembali lagi ke kita, ya, karena Allah tidak butuh pada ketaatan dari hambanya. Nah, kalau digali, ya hikmahnya ini sangat banyak sekali. Kenapa kok kita dilarang untuk menjadikan gelas dan piring kita dari emas? Ya, karena pertama memang dari emas ya dan perak itu ada zat-zat yang bisa saja nanti bercampur dengan air, dengan makanan yang masuk ya ke dalam tubuh kita, itu membahayakan. Yang kedua juga membuat sedih dan miris ya orang-orang miskin. Ya, di mana mereka miskin, kekurangan, ini kok orang kaya berlebih-lebihan. Maka tidak boleh ya. Maka dalam Islam sangat menjaga perasaan orang, termasuk perasaan orang-orang miskin. Ya, mereka hanya nonton orang-orang kaya, lihat ya gelasnya emas, piringnya emas. Gitu. Ya, karena ini adalah satu hal yang berlebih-lebihan. Ya, emas tuh jangan kan dibuat gelas ya, kecil aja kan harganya mahal. Ya, segaram 2 gram tuh mahal, apalagi kalau dibuat gelas ya, seberapa besar gitu. Seberapa mahal gitu, ini berlebih-lebihan ya, dan sebagai cerminan kesombongan ya. Itu makanya kalau kita lihat tidak sedikit ya cara-cara artis ya pamer kekayaan sebagainya, itu sebenarnya tidak boleh karena akan membuat miris hati orang-orang miskin gitu. Mereka hanya menonton gitu. Ya kan, memamerkan kekayaan ya, di dalam Islam itu tidak boleh. Ya, pamer ya. Kalau sekarang kan zaman medsos, segalanya ingin diposting, ya kan? Itu ingin menunjukkan justru ya pada orang, berbangga diri, ya. Jadi itu adalah tantangan kita, bagaimana kita bisa menahan diri dari hal-hal seperti itu yang akan membuat celaka ya bagi kita. Nah, cuman kalau di luar untuk penggunaan makan dan minum, apakah sama haram atau tidak? Ini yang jadi perbedaan pendapat. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga para ulama lain berkesimpulan bahwa penggunaan yang lain juga tetap haram. Ya, tetap haram. Jadi ketika yang dilarang makan dan minum ini sebagai salah satu contoh saja. Artinya penggunaan yang lain pun sama ya, kecuali untuk perhiasan perempuan boleh. Ya, perhiasan perempuan ya, emas, perak, untuk simpanan ya, karena memang emas dan perak ini kan harta. Ya, untuk simpanan boleh disimpan ya, menyimpan harta dalam bentuk emas atau perak boleh. Jadi yang tidak boleh ini maksudnya digunakan seperti tadi untuk gelas, piring ya, atau misalnya buat penghiasnya di rumah misalnya dipakai gitu ya, atau di genteng, di mana di lampu dan sebagainya. Penggunaan termasuk ini kaitan di sini digunakan untuk wadah air tadi untuk bersuci gitu. Pakai ada wadah buat bersuci. Nah, wadahnya itu berasal dari emas dan perak. Ya, maka menurut sebagian ulama sama, itu juga tidak boleh. Haram ya. Walaupun ada sebagian ulama yang membatasi yang tidak boleh itu hanya makan dan minum saja, sedangkan untuk penggunaan lain boleh. Sebagian ulama yang lain gitu ya. Makanya kita lihat misalnya ada masjid kubah emas gitu ya, pakai emas, itu yang membolehkan hal itu berarti mengikuti ijtihad ulama lain tadi yang mengatakan boleh di luar makanan minum.
gitu ya. Sedangkan menurut para ulama yang haramnya mutlak, tidak hanya untuk makan minum, maka menurut mereka tidak boleh, termasuk digunakan untuk masjid gitu ya, emas dan sebagainya. Ya, nah apa alasannya kenapa mereka menyimpulkan bahwa penggunaan yang lain pun tetap haram? Ya, karena makan dan minum itu kan adalah kebutuhan yang paling pokok bagi manusia. Ya kan? Kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Makan dan minum. Nah, untuk kebutuhan yang pokok saja tidak boleh. Ya. Mas, dan apalagi kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok. Ya, yang tidak primer. Hiasan dan sebagainya itu kan tidak primer. Kalau makan minum ya butuh wadah ya, begitu. Itu pokok. Jadi itu menggunakan kias, jadi mengkiaskan, ya mengkiaskan. Ya makanya lebih selamat ya kita hindari lah ya. Kita hindari, di samping tadi ada hikmah-hikmah lain ya. Begitu. Makanya kenapa kalau perempuan dibolehkan pakai perhiasan emas, perak, padahal kan ada zat-zat tadi itu ya yang bisa masuk ya ke dalam tubuh, pori-pori itu berbahaya. Nah, karena kan perempuan ada haidnya, bisa dikeluarkan oleh darah haid itu. Ya, kotoran yang ada di emas itu. Jadi ada zat-zat yang bisa masuk ke dalam kulit. Itu karena wanita ada haidnya sehingga dikeluarkan. Kalau laki-laki kan tidak ada haidnya. Ya, sehingga haram bagi laki-laki. Laki-laki itu haram memakai emas, ya, memakai perak, termasuk sutra. Ya, sutra tidak boleh laki-laki. Ya, ternyata hikmahnya begitu. Hikmahnya ada zatnya akan berbahaya, makanya ada itu di mana di India, di mana laki-laki yang tubuhnya itu pakai emas banyak gitu. Pernah lihat nggak? Ya, ternyata kan dia terserang penyakit. Ya, tidak berapa lama tuh tubuhnya habis ya, itu menjadi sangat kurus. Ya, itu sebagai bentuk bahwa syariat Allah itu sangat-sangat memperhatikan kemaslahatan bagi manusia. Jadi kalau kita ikut syariat itu maslahat, tanpa kita kemudian capek melakukan penelitian ini penelitian itu, ikuti syariat saja. Kalau kamu mau meneliti apa yang ditentukan oleh syariat, ya pasti akan sesuai dengan penelitian itu. Ya, gitu. Kenapa kita dianjurkan minum jangan sambil berdiri misalnya? Maka itu kalau diteliti secara ilmu kesehatan, ya itu akan sangat bermanfaat. Jadi kalau ingin sehat, kalau ingin ya tubuh kita terjaga, ya ikuti saja panduan syariat. Ya, ini salah satu kemujizatan syariat Islam, Quran dan Sunnah. Semakin ilmu manusia itu berkembang, semakin akan menyadari bahwa syariat itu memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Maka seharusnya ketika orang itu semakin maju ya ilmu pengetahuan teknologinya, pada akhirnya mereka akan kembali kepada syariat, kepada agama ini. Akan kembali ini. Terakhir tentang masalah wadah ini ya dibahas. Sebenarnya di hadis terakhir itu ini agak terselang. Di hadis yang terakhir di Bulughul Maram itu ada pengecualian kalau penggunaannya itu hanya sedikit. Itu diriwayatkan dari Anas bin Malik ya bahwa qadahan Nabi SAW itu wadah Nabi SAW itu pecah, fatah wadah makana sya'bi silsilatan min fiddah. Ya.
Jadi menambal ya ada retak gitu ya, ada retak, menambal retakannya itu dengan perak. Nah di sini ada pengecualian ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya kalau kemudian ada kebutuhan ya untuk menambal, misalnya menambal gelas kita atau piring kita yang retak ya ditambal pakai perak. Ya, kalau memang dibutuhkan dan sedikit itu boleh, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, sedikit dan dibutuhkan. Tapi kalau sedikit tidak dibutuhkan makruh. Kayak dirinci dalam mazhab Syafi'i ini, menarik rinciannya. Ya, jadi kalau sedikit tapi sebetulnya nggak butuh karena bisa aja dengan yang lain gitu, misalnya ya dengan benda yang lain, zat yang lain untuk menambalnya. Ya, jadi kalau sedikit tapi sebetulnya tidak dibutuhkan itu makruh. Tapi kemudian kalau banyak ya haram, tidak boleh. Jadi yang dibolehkan itu sedikit. Tapi hanya perak saja. Adapun emas ya haram secara mutlak, baik sedikit ataupun banyak. Ya. Begitu, karena emas tentu lebih ini lagi ya larangannya itu karena lebih mahal harganya emas itu dibanding perak. Ya, nah permasalahan yang terakhir tentang bejana atau wadah orang-orang kafir. Boleh ataukah tidak menggunakan wadah mereka? Ini ada dua hadis ya. Yang pertama dari Abi Sa'labah Al-Husaini. Dia berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab. Sungguhnya kami berada di daerah kaum ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani ya. Afana qulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan dalam bejana mereka? Qala, Rasul bersabda, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan padanya. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapati yang lainnya. Fagsiluha, maka cucilah, wa kulu fiha, makanlah padanya. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi di sini jelas secara asal jangan. Kenapa? Karena memang orang-orang ahli kita mereka biasa makan babi, minum homer gitu. Ya, karena sangat dimungkinkan itu akan tersisa. Ya, di wadah-wadah mereka itu ada sisa-sisanya gitu ya, dari babi, dari homer, maka kita dilarang secara asal. Tidak boleh untuk makan dan minum ya, kaitannya ini. Nah, kecuali kalau tidak ada lagi gitu. Kecuali tidak ada lagi gitu. Susah mau nyari yang lain, susah. Seperti kita misalnya sedang safar ya, berada di negeri non muslim gitu ya. Itu kan sulit gitu kan, mau cari wadah ya, piring yang lain gitu ya. Nah, maka cuci dulu sebelum dimakan, ataupun pastikan bahwa ini sudah dicuci gitu. Ya, kalau di kita pastilah dicuci dulu gitu ya. Gak mungkin kan untuk menjamu orang tanpa dicuci dulu. Yang jelas kita memastikan, atau kalau misalnya masih ragu ya cuci lagi gitu. Cuci lagi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, hadis yang kedua dari Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabatnya, tawaddu min mazadati imra'atin musyrikah, berwudu dari mazadah. Mazadah itu tempat air, tempat penampungan air untuk dipakai untuk bersuci, bukan untuk minum. Ya, pakai untuk mandi gitu ya, untuk membasuh. Itu disebut mazadah, seorang perempuan yang musyrik. Ya, muttafaqun alaih fi hadisin tawil, dalam hadis yang panjang. Nah, ini jelas dalam hadis ini
Nabi dan para sahabatnya berwudu ya dari wadah air milik seorang perempuan yang musyrik, non muslim, yang kafir. Nah, ini menunjukkan boleh. Nah, kalau yang hadis pertama itu kaitannya wadah untuk makan minum, itu kan jelas. Makan minum berarti kan bisa jadi ada sisa-sisa dari babi dan homer gitu ya. Nah, kalau khusus dia itu memang wadah air, nah tentu kan tidak ada kaitannya dengan babi dengan homer kan, karena wadah itu khusus hanya sebagai tempat air, sehingga boleh walaupun dia milik orang kafir gitu ya. Kalau di bak ya, kalau di tempat mandinya misalnya di baknya, ya itu boleh ya. Yang tidak boleh itu kan tadi kaitannya dengan makan dan minum ya. Begitu, ini kisahnya juga ketika di perjalanan ya, Rasul dan para sahabat cari air ya, susah ya, sampai bertemu ada seorang perempuan, ini sedang dalam perjalanan juga sebetulnya ya, di kendaraan, di untanya itu ternyata dia membawa air. Jadi sebetulnya juga hadis ini kaitannya dengan kemujizatan Nabi juga ya. Wadahnya itu tidak besar ya, tapi digunakan oleh Rasul dan para sahabat yang jumlahnya banyak, gak habis-habis ya. Ini diantara kemujizatan, dan banyak yang model seperti ini ya, mujizat ketika memang dalam kondisi dibutuhkan ya. Ini menunjukkan pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu biasa datang ketika mendesak ya, ketika orang itu tawakal ya, berserah diri, berdoa kepada Allah, itu akan datang ya. Itu mujizat yang semisal itu banyak ya, seperti ketika menggali parit ya dalam perang Khandaq, itu memang sedang kesulitan itu ya, persediaan itu sedikit, nggak ada konsumsi ya, untuk makan itu sulit, bahkan sampai satu kurma itu hanya dijilat-jilat saja untuk seharian. Ya, sampai kan ada sahabat yang membawa satu kurma ya, satu wadah kurma itu diambil oleh para sahabat dan gak habis-habis. Kemudian ada yang ngundang makan ke rumah ya, dia hanya mengundang Rasul dengan beberapa sahabat ya, karena dia menyediakan daging gitu ya, daging kambing kalau tidak salah, itu sedikit, tidak banyak. Tapi ternyata Rasul memanggil semua sahabat untuk datang ke rumahnya, itu makan-makan, dan itu nggak habis-habis diambil itu. Walaupun sebetulnya dia hanya cukup untuk beberapa orang ya, tapi hampir itu sampai 1.000 orang itu yang datang ya, 1.000 orang sahabat, dan nggak habis-habis di di katelnya itu ya, wajan di kualinya itu tidak habis-habis. Itu bagian dari kemujizatan ya Nabi SAW kaitannya dengan hadis ini ya. Seperti itu pembahasan tentang wadah ya. Kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Tadi kaitannya bahwa kita tidak boleh makan minum di tempat piring ya kan, gelas pun dari emas perak. Jadi bagaimana tadi ada seperti orang yang kaya gitu ya, punya jam dari emas atau pulpen dari emas. Iya. Itu tidak makan tapi sebagai alat. Ya. Atau lagi cincin dari emas. Iya. Ya, tadi kalau ini ada perbedaan pendapat Pak, kalau di luar penggunaan makanan minum. Kalau penggunaan makanan minum ya, gelas dan piring ya, ataupun tempat nasinya gitu ya. Intinya untuk penggunaan makanan minum semua sepakat haram karena hadisnya jelas. Nah, tapi kalau penggunaan di luar itu berbeda pendapat.
Ya. Nah, sebagian ulama ya mengharamkan tetap. Makanya termasuk tadi ya buat pulpen, karena kan kalau kita pahami apa sih ilatnya atau alasan diharamkannya apa? Ketika dipahami alasannya, ya ilatnya, maka ilatnya itu kan tidak hanya ada pada makanan minum, pada yang lainnya juga ada. Ya ilatnya apa? Karena berlebihan, ya sebagai cerminan kesombongan, membuat miris ya hati orang-orang miskin. Itu kan sama aja. Apalagi lebih-lebih lagi ketika pulpennya dari emas, jam tangannya dari emas, itu berlebihan. Ya, sehingga ya kita bisa ambil pendapat tetap sama ya haram juga. Begitu ya. Kalau saya lihat kadang-kadang emas itu dimakan gitu ya. Emas itu haram atau kan dipakai kue gitu di atasnya di Oh ada yang kayak gitu Pak? gitu. Oh ada dimakan. Oh ditaburi emas mana naon gitu. Itu berbahaya itu tadi sebetulnya. Dimakan. Karena kan emas bukan makanan. Bukan makanan. Bukan makanan. Ya, jadi dimakan ya itu bisa memudaratkan ya untuk dirinya, dan setiap segala sesuatu yang memudaratkan itu haram. Ya sebenarnya dia prinsip. Ya, segala hal yang memudaratkan itu haram. Tidak boleh. Bukan makanan dimakan itu mudarat. Mudarat. Ya. Kalau masjid Kubah mah Ya itu tadi perbedaan pendapat Pak. Gitu. Jadi tidak bisa kita menghukumi secara mutlak ya, karena bisa jadi orang yang membangun itu bukan tidak ngerti, tapi mengikuti ulama yang membolehkan. Ya, begitu. Ya, silakan. Tapi boleh di luar konteks Ustaz? Ya, boleh silakan. Babi. Jadi saya tuh pernah dengar kalau sekarang tuh banyak beredar sikat gigi itu dari bulu babi Ustaz. Nah, kan saya lama berpikirnya ya selama itu nggak dipakai buat makan nggak apa-apa gitu, karena kan itu membuat sikat gigi. Tapi ada Ustaz, maksudnya ada kayak di dosen di UNED itu kayak mendingan nggak usah dipakai deh gitu. Iya, iya. Menghindari hal itu gitu. Tapi menurut Ustaz, kenapa nggak diperbolehkan gitu Ustaz menggunakan sikat gigi yang memakai bulu babi, padahal kan tidak digunakan untuk makan dan minum, untuk makan gitu. Ya, ya itu tadi ya, pembahasannya kan tadi kaitan dengan babi itu kalau secara keharamannya disepakati ya haram dimakan. Ya, tapi tadi ketika dia digunakan untuk yang lain, apakah boleh atau tidak? Itu kembali kepada perbedaan apakah babi itu najis atau tidak. Ya kan? Nah, kalau yang ulama yang berpendapat itu najis, berarti ya untuk penggunaan sikat gigi dan sebagainya tidak boleh. Ya, kalau menurut ulama yang menganggap najis. Kalau ulama yang tidak menganggap najis boleh. Nah, cuman bagaimana kita bersikap ya dari perbedaan ulama tersebut. Begitu. Maka untuk lebih selamat kita hindari saja. Kecuali kalau kita nggak tahu, ya kalau nggak tahu kan gimana ya. Misalnya tidak tahu ini dari babi ya, apalagi misalnya kesulitan ya dalam kondisi seperti itu ya. Menjadi hal yang dimaafkan ya. Dalam kondisi seperti itu dimaafkan oleh Allah. Toleransi ya ketika sudah banyak beredar gitu kan, sikat gigi ya segala macam rasa dari babi, dan juga kita kesulitan juga kan untuk membedakan mana ini yang dari babi mana yang tidak, ya kan, kesulitan di dalam menghindari, maka insya Allah ya hal dalam kondisi seperti itu tidak mengapa, ya tidak mengapa. Ya karena prinsip syariat Islam itu tidak menyulitkan. Tidak, walaupun tentu kita berusaha ya menghindari gitu. Nyambung tentang ini kan juga ada berpendapat
tentang homer kan, itu kalau diminum haram. Tetapi homer atau ininya alkohol dipakai untuk minyak wangi, gitu kan. Itu juga ada yang kehati-hatian menghindari tidak pakai minyak wangi yang ada alkoholnya gitu. Jadi sebatas bagaimana itu tidak bolehnya homer, tapi dipakai untuk ini minyak wangi gitu, bukan untuk diminum. Iya. Nah itu kembali kepada perbedaan apakah homer najis atau tidak, Pak. Itu nanti di pertemuan yang akan datang tentang fikih akan dibahas tentang najis, insyaallah ya. Apa saja yang termasuk najis. Nah, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, Pak. Termasuk masalah homer ini. Walaupun kebanyakan ulama itu menganggap najis. Nah, karena tadi di dalam ayat Quran kan jelas ya disebut ada kata ridsun min amali syaiton. Kemudian innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam ridsun. Ya, ridsun itu najis artinya. Ya, tapi najis itu kan juga bisa najis secara fisik, bisa juga najis secara manawi gitu. Ya, nah ulama yang menganggap homer najis berarti najis itu najis secara fisik. Ya, artinya homer itu fisiknya najis. Selain dia haram, ya, selain dia haram juga najis. Tapi ulama lain berpendapat tidak najis homer itu. Nah, kalau homer tidak najis, apalagi alkohol itu kan sebetulnya secara zat asalnya kan dia tidak sama seperti homer ya, tidak sama seperti homer secara asal, karena yang namanya homer itu berasal dari buah-buahan ya yang difermentasi kemudian jadi memabukkan. Kalau alkohol kan dari apa asalnya? Bukan dari buah-buahan kan? Beda gitu ya, dia cara ininya beda. Cuman kenapa yang disamakan dia itu hukumnya dengan homer? Karena memabukkannya. Karena memabukkannya kan, karena semua yang memabukkan itu kategorinya homer gitu, semua yang memabukkan. Itu adapun zat secara zatnya itu berbeda dari homer ya secara asal. Ya. Maka berdasarkan pendapat itu sebetulnya tidak mengapa ya alkohol itu, walaupun tadi untuk lebih selamat kita lebih baik gitu ya menghindari yang ada alkoholnya. Tapi sebetulnya kalau kita berpegang kepada homer itu tidak najis maka tidak masalah. Apalagi tadi alkohol secara zat awal tidak sama persis dengan homer gitu. Karena alkoholnya itu. Jadi lebih baik dihindari saja. Allahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.